semuanya, perkenalkan nama saya Arum Agustin Arfiani dengan NIM 25116111397. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tema yang menurut saya ini cukup menarik, yaitu mungkinkah membawa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia ke tatanan pengadilan internasional. Nah, kalau kita bicara soal pelanggaran HAM berat di Indonesia, sebenarnya ini tuh bukan isu baru, teman-teman. Karena sebenarnya tuh udah banyak kasus yang memang dibahas selama bertahun-tahun, mulai dari tragedi Trisakti, Semanggi, penghilangan orang secara paksa, sampai beberapa kasus lain yang memang sampai sekarang itu masih sering dibicarakan ketika kita membahas penegakan HAM di Indonesia. Nah, yang jadi masalahnya itu adalah banyak orang yang merasa kalau semisalnya penyelesaian kasus-kasus tersebut itu berjalan sangat lambat. Bahkan ada yang beranggapan kalau semisalnya keadilan bagi korban sampai sekarang tuh belum benar-benar terwujud. Jadi itu tuh mulai timbul nih pertanyaan, kalau penyelesaiannya di Indonesia sulit atau berjalan lambat, bisa nggak sih kasus-kasus ini tuh dibawa ke pengadilan internasional? Nah, kalau menurut aku pertanyaan itu memang menarik ya, karena ini tuh jawabannya kelihatan mudah. Banyak orang yang mungkin berpikir kayak kalau nggak selesai dalam negeri ya tinggal dibawa ke pengadilan internasional. Tapi kalau kita pelajari lebih lanjut, ternyata prosesnya itu tuh lebih rumit daripada itu, teman-teman. Nah, sebelum aku bahas lebih lanjut, kita tuh harus paham dulu nih apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat. Nah, di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat dibagi menjadi dua, yaitu ada genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena dampaknya itu memang sangat besar dan menyangkut nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Nah, kasus seperti itu dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Nah, di tingkat internasional ada lembaga yang dikenal sebagai International Criminal Court atau biasa disebut dengan ICC yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Nah, ICC itu memiliki kewenangan untuk mengadili beberapa kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap manusia, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Nah, pas denger adanya ICC, banyak orang yang langsung mikir kayak kasus HAM berat di Indonesia ini bisa dibawa ke sana. Apalagi kalau misalnya ngelihat ada kasus yang memang belum terselesaikan sampai sekarang. Nah, kalau menurut aku nih, pemikiran kayak gitu tuh sebenarnya wajar. Ketika korban dan keluarga korban tuh udah nunggu sangat lama, pasti muncul harapan kalau misalnya lembaga lain tuh bisa ngebantu memberikan keadilan. Tetapi di sini tuh ada letak persoalannya. Jadi nggak semua kasus bisa langsung dibawa ke ICC. Nah, salah satu alasannya itu adalah karena Indonesia sampai saat itu belum meratifikasi Statuta Roma tahun 1998 yang menjadi dasar pembentukan ICC itu sendiri. Yang artinya Indonesia itu bukan negara pihak yang secara otomatis berada di bawah yurisdiksi ICC, teman-teman. Nah, selain itu, dalam hukum internasional juga dikenal prinsip komplementari, di mana ini tuh sederhananya prinsip itu negasin kalau misalnya pengadilan internasional itu bukan pilihan yang pertama, karena yang seharusnya menyelesaikan kasus terlebih dahulu itu adalah negara yang bersangkutan melalui sistem hukumnya sendiri. Jadi ICC ini tuh memang bukan lembaga yang langsung mengambil alih setiap kasus HAM berat yang terjadi di suatu negara. Jadi pengadilan internasional itu biasanya baru berperan kalau misal negara itu memang dianggap nggak mampu atau memang nggak memiliki kemauan yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, ini ada bagian yang memang penting buat dipahami, karena banyak banget nih masyarakat yang beranggapan kalau misalnya pengadilan internasional itu adalah solusi utama. Padahal sebenarnya hukum internasional itu menempatkan negara sebagai pihak yang memang paling bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau ngelihat kondisi Indonesia saat ini, sebenarnya tuh kita udah memiliki berbagai mekanisme buat menyelesaikan kasus HAM berat, kayak ada pengadilan HAM, Komnas HAM, dan masih ada lembaga lain yang memang memiliki kewenangan terkait. Tetapi yang sering jadi sorotan itu efektivitas dari mekanisme tersebut, teman-teman. Banyak kasus yang memang sudah terjadi yang prosesnya itu berjalan sangat lama. Ada juga perbedaan pandangan antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelesaian kasus HAM-nya. Jadinya nih, masyarakat tuh jadi ragu apakah penyelesaian kasus tersebut tuh benar-benar jadi prioritas. Di sisi lain, aku juga ngelihat kalau misalnya kasus ke pengadilan internasional itu belum tentu otomatis menyelesaikan masalah, karena proses hukum internasional itu juga butuh waktu yang panjang dan dipengaruhi sama berbagai faktor, termasuk ada faktor politik internasional.
Jadi sebenarnya fokus utamanya itu seharusnya bukan gimana bawa kasus ke luar negeri, tapi gimana sih kita memperkuat mekanisme penyelesaian di dalam negeri. Kalau semisal sistem hukum nasionalnya mampu bekerja secara efektif, independen, dan konsisten, maka harusnya itu kebutuhan untuk ngebawa kasus ke tingkat internasional tuh akan semakin kecil. Sebenarnya juga korban tuh nggak terlalu peduli apakah keadilan itu datang dari pengadilan nasional atau pengadilan internasional. Yang mereka lebih inginin itu kepastian, kebenaran, dan keadilan. Karena selama hal tersebut mereka belum dapatkan, tuntutan penyelesaian kasus HAM itu bakal terus muncul, teman-teman. Jadi kalau misalnya ditanya apakah kasus pelanggaran HAM berat ini itu di Indonesia mungkin dibawa ke pengadilan internasional, jawabannya adalah mungkin dalam kondisi tertentu, tapi peluangnya memang nggak sebesar dan prosesnya nggak sederhana. Ada berbagai syarat hukum dan pertimbangan politik yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, dari pembahasan yang udah aku sampaikan tadi, kita bisa simpulin kalau misalnya kemungkinan kita ngebawa penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia ke tatanan pengadilan internasional itu emang ada, tapi kita nggak bisa lakuin secara langsung dan nggak semudah yang kita bayangin, karena hal ini tuh ada berbagai ketentuan hukum internasional yang memang harus dipenuhi, termasuk status Indonesia yang belum meratifikasi Statuta Roma, serta adanya prinsip komplementari yang memang mengutamakan penyelesaian melalui mekanisme hukum nasional terlebih dahulu, teman-teman. Nah, selain itu, pembahasan ini juga tuh nunjukin kalau misalnya persoalan utama sebenarnya tuh bukan ada di atau tidaknya akses menuju pengadilan internasional, tapi lebih ke gimana sih negara mampu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara efektif melalui sistem hukum yang dimilikinya. Jadi, penguatan lembaga penegak hukum, peningkatan koordinasi antar lembaga, serta komitmen yang konsisten dari pemerintah itu jadi hal yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan bagi para korban. Nah, untuk penutup, aku berpendapat bahwa pengadilan internasional itu seharusnya nggak dipandang sebagai solusi utama dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Nah, yang lebih penting itu adalah gimana sih negara nunjukin keseriusannya dalam menegakkan hukum, mengungkap kebenaran, serta memenuhi hak-hak korban atas keadilan dan pemulihan. Karena pada akhirnya keberhasilan penegakan HAM itu nggak cuma diukur dari keberadaan aturan atau lembaga yang dimiliki, tapi gimana kemampuan negara untuk ngasih keadilan yang nyata bagi masyarakatnya. Mungkin sekian aja dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, teman-teman.